Halo, apa kabar? Balik lagi di Sayap Kitchen. Hari ini aku lagi mau buat cilok viral yang isinya itu dari gaji atau kayak lemak sapi gitu. Ini plus sambal cocolannya enak banget. Walaupun dingin ini masih empuk, terus glowing banget. Jadi, di sini aku udah siapkan. Ini sekitar 150 gram. Ini lemak atau jando sapi, boleh pakai yang lain. Nah, kemudian di sini aku mau rebus aja. Aku udah panasin juga ini si airnya. Nah, ini aku mau rebus sekitar 30 menit. Pokoknya dia sampai empuk aja ya. Nanti dipotong-potong kecil-kecil. Nah, untuk bahan ciloknya ini biasa ya. Perbandingannya 1:1. Nah, di sini aku pakai 250 gram tepung terigu, kemudian 250 gram tepung tapioka juga. Nah, selanjutnya aku udah siapin juga ini 3 siung bawang putih yang udah aku ulek. Kemudian ini daun bawang secukupnya udah aku potong-potong kecil-kecil kayak gini ya. Nah, ini simple banget. Nah, selanjutnya di sini aku udah panasin teflon, kemudian mau tumis nih si bawang putih sama daun bawangnya. Nah, ini kayak gini. Kemudian kalau udah panas ini dimasukin atau ditumis si bawang putih sama bawang daunnya. Ini simple banget sih. Nah, ini yang buat glowing tuh ini ya. Jadi ditumis dulu si bumbunya atau si bahannya. Nah, ini kayak gini, pakai minyak sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian kalau udah wangi, ini dimasukin air sekitar 350. Ini tergantung jumlah bahan yang kalian buat ya di sini. Jadi dibanyakin aja si kuahnya, nanti kalau kurang tinggal dipakai gitu. Kalau lebih ya tinggal ditinggalin. Nah, untuk bumbu kuahnya sendiri di sini aku pakai MSG atau micin, terus kaldu ayam, terus pakai garam, pakai merica. Udah itu aja, simple banget. Nah, kenapa dilarutin? Biar nanti nggak wawarehan kata orang Sunda. Jadi ada yang asin, ada yang enggak gitu. Jadi kalau dilarutin nanti semuanya rasanya sama, balance. Nah, ini ditunggu aja sampai udah mendidih kayak gini, bener-bener panas. Nah, kemudian tinggal dituangin aja sedikit demi sedikit ke tepung kering tadi ya. Nah, ini kayak gini. Nah, ini dimasukin aja kayak gini ya, simple banget. Pokoknya sedikit-sedikit dulu. Nah, biar nggak kebanyakan, ini kemudian diaduk perlahan kayak gini ya. Pokoknya pakai cara ini tuh dijamin enak. Terus kalau buat cilok tuh harus telaten, jadi nggak boleh kebanyakan, nanti lembek. Kalau sedikit nanti agak keras, jadi harus benar-benar pas. Nah, ini kayak gini. Nah, ini yang kedua kalinya. Terus kayak gini ya. Nah, kalau kurang tinggal ditambahin lagi. Nah, ini ketiga kalinya. Nah, diaduk-aduk juga sampai tercampur ya kayak gini. Nah, selanjutnya ini yang keempat atau yang terakhir, si kuahnya ini dimasukin ya. Nah, ini dimasukin aja kayak gini. Nah, ini udah pas ya takarannya. Jadi tadi aku bilang dilebihin sedikit. Kalau kurang tinggal ditambahin. Kalau kurang terus kita didihin lagi kan lama. Nah, ini kayak gini. Kemudian nih selagi masih agak hangat atau masih panas, diaduk aja pakai tangannya, udah bersih, tinggal diaduk-aduk kayak gini sampai dia kalis. Nah, ini kayak gini harus cepet ya, karena kalau dia dingin terus agak lembek gitu, jadi susah buat ngadukinnya. Nah, kayak gini nih, udah tinggal nunggu kalis saja kayak gini. Ini gampang sih buat cilok tuh. Nah, ini kalau udah tercampur kayak gini udah bisa dibentuk ya. Jadi kalian bentuk. Nah, selanjutnya di sini aku udah potong-potong juga ini gaji atau lemak sapinya. Ini kayak gini. Nah, ambil secukupnya, kemudian dibulat-bulat, dipipihin dulu. Nah, di sini aku agak besaran ya. Jadi ini bukan buat jualan, buat dimakan aja. Jadi kalau kalian buat jualan diperkecil aja ya si adonannya itu. Nah, ini kayak gini ya, biasa diambilin, ditutup kayak gini terus sampai dia beres aja adonannya. Ini gampang banget kok. Nah, ini kayak gini, pokoknya dilakuin aja sampai dia beres ya. Lumayan agak lama kalau sendirian, kalau berdua atau bertiga cepet banget sih, sedikit kayak gini. Nah, ini kayak gini, ini udah mau beres juga. Nah, biar nggak lengket ini tambahin, kalau mau menggulung-gulung atau membulat-bulat, tambahin si tapioka powder atau acinya ke tangan biar nggak nempel gitu. Nah, biar keset terus si tangannya kayak gini. Nah, ini yang terakhir. Nah, kayak gini, masukin powdernya ke tangan, dimasukin si acinya. Nah, pas nanti mateng tuh meleleh dia tuh, kayak berminyak di dalamnya, enak banget.
Nah ini selanjutnya ini tinggal direbus saja kayak gini. Nah aku tambahin dulu si powdernya dikit ya, ini biar nggak nempel. Nah selanjutnya di sini aku udah siapkan air, kemudian airnya udah panas, ini tinggal dimasukin, tinggal dicemplungin aja satu persatu ya, jangan usah di semuanya. Nah kemudian di sini biar nggak lengket aku tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Nah ini tinggal dimasukin satu-satu aja. Nah ini viral banget di TikTok ataupun di rumah-rumah ya, dijualan kayak gini yang isiannya ini lemak sapi kayak gini. Ini enak banget, Mbak. Direbus aja. Ini aku rebus bagian karena air aku panasin itu sudah agak sedikit, jadi biar nggak terlalu berdempetan kayak gini. Nah ini tunggu aja sampai dia mengapung biasa. Pokoknya kalau udah mengapung sekitar 5-7 menit, nah ini tinggal diangkat aja ya. Nah selanjutnya ini sambil nunggu si ciloknya matang semua, di sini aku mau buat sambal cocolannya. Sambal cocolannya ini gampang banget pokoknya. Bahan-bahannya pasti kalian punya semua di rumah ya. Nah di sini aku udah siapkan mangkok kecil kayak gini. Kemudian buat sausannya ini aku pakai 2 sendok makan saus sambal, 3 sendok saus tomat. Kemudian aku pakai kecap juga 2 sendok makan kecap manis. Kemudian pakai bon cabe. Nah ini bon cabe aku buat sendiri, jadi udah ada jeruk, udah ada bawang putihnya, udah bawang merahnya, udah enak pokoknya. Kemudian tambahin air secukupnya ya. Nah 3 sendok makan udah cukup banget. Kemudian tinggal diaduk aja sampai tercampur merata. Nah ini simple. Nah ini udah siap dipakai nih si sausnya, jadi kita tinggalin. Nah ini balik lagi ke ciloknya, ini udah matang, udah ngembang atau udah keangkat semua, jadi tinggal ditiriskan. Ini serius, kalau dijual-jual itu langsung didinginin dulu terus dikukuskan. Nah di sini aku mau kukus dulu, ditirisin dulu langsung dikukus biar kayak dapat jualan atau dapat beli dari abang-abang yang didorong-dorong gitu. Nah ini kayak gini. Nah selanjutnya didinginin dulu boleh, kalau enggak juga masukin langsung. Nah ini dikukus bentar biar kayak ngeladenin pelanggan. Nah ini kalau udah mendidih kayak ini udah matang, nah ini tinggal disajiin ya. Nah jadi makan cilok ini tuh kayak nostalgia pas SMK ya, aku sering beli namanya cilok picking. Nah ini percis kayak gini, isiannya itu lemak sapi. Nah ini serius mumpung panas tuh dicicip ya, serius ini enak banget, gak bisa berhenti makan kalau. Nah ini kayak gini tampilan akhirnya, tinggal disajiin aja ya. Ini buat. Nah setelah tahu resep ini mungkin kalian akan stop buang nasi ya. Nah di sini aku mau buat cemilan dari nasi sisa kemarin yang super kriuk, terus bahan-bahannya mudah, gak usah dijemur, tinggal digoreng aja dari cepakan. Nah ini kayak gini, ini super kriuk banget. Halo, apa kabar? Balik lagi di saya Kitchen. Hari ini aku lagi mau mengolah nasi sisa. Nah, di sini aku udah ada nasi sisanya sekitar 2 hari. 2 hari aku taruh di freezer. Nah, kemudian di sini aku siapkan wadah yang lebih besar. Nah, kemudian di sini tinggal dimasukin aja atau dipindahin ke wadah besar. Nah, selanjutnya di sini aku mau ulek aja, ulek supaya dia agak sedikit kalis terus kayak lengket kayak gitu. Kayak teksturnya opak, tapi ini nggak dikukus atau nggak dibuat liwet ya. Nah ini kayak gini diulek-ulek aja sampai dia menjadi sedikit kayak bubur gitu ya, kayak lengket. Nah setelah agak halus tuh kayak gini teksturnya, jadi lebih agak padat, terus siap buat ditambahin bumbu yang lain ya. Nah udah kayak gini. Di sini aku mau pakai 3 siung bawang putih, kemudian ini sedikit kunyit, sama 3 cabai rawit merah ini yang agak pedas. Kemudian di sini aku pakai garam biar dia nggak licin pas di uleknya. Nah diulek aja sampai dia halus si bumbu halusnya. Nah kalau skala besar atau porsinya yang besar ini pakai blend juga nggak apa-apa ya. Nah selain ada bumbu yang dihaluskan, kemudian di sini aku udah siapkan juga ini 3 helai daun bawang yang udah aku iris sama 3 lembar daun jeruk ya. Nah ini aku udah iris juga. Selanjutnya ini tinggal ditambahkan ke adonan nasinya ya. Nah ini dimasukin aja bumbu halusnya, kemudian si bawang daun sama daun jeruknya juga. Nah kemudian untuk tepung tapiokanya di sini aku pakai sekitar 100 atau 150 gram.
Ini sesuai aja, kalau nanti kurang tinggal ditambahin sedikit-sedikit ya. Nah kemudian garam 1 sendok makan, terus ini kaldu. Nah aku pakai micin juga di sini sedikit biar nambah gurih ya. Nah selanjutnya ini tinggal diaduk aja sampai tercampur dulu biar kayak teksturnya tuh kayak nasi balik lagi tapi kayak mawar gitu kan. Nah kalau gini kan kayak susah lengket. Nah ini diaduk-aduk aja sampai tercampur dulu merata gitu. Nah kemudian di sini aku juga udah siapkan air panas lagi aku ngaduk ininya. Jadi kalian juga harus nanti kalau dicoba harus siapin air panas yang benar-benar mendidih ya. Nah ini diaduk-aduk aja terus. Nah kalau udah kayak gini, ini udah tercampur merata ya, udah kayak tekstur yang awal. Nah ini dimasukin aja si air panas yang mendidihnya. Nah ini sekitar 100 ml kurang lebih. Jadi masukinnya bertahap aja ya. Nah ini kayak gini, kemudian diaduk-aduk aja sampai lengket atau sampai liket ya, sampai kalis pokoknya. Nah ini kayak gini, terus diaduk-aduk dari ujung ke ujungnya tuh. Nah ini tambahin lagi si tepungnya karena agak sedikit kurang. Nah kalau udah uapnya agak dingin, si adonannya tinggal pakai tangan aja. Nah ini nggak panas kok, cabenya cuma sedikit. Nah ini diuleni aja sampai tercampur merata si bumbu, si tepung, si nasinya tuh jadi satu kesatuan yang utuh. Nah ini kayak gini. Nah ini udah siap buat dicetak ya. Nah buat cetaknya ini gampang banget. Kalau kalian ada alat pengencet opak ya boleh kalau di rumah. Nah kalau aku di sini manual karena nggak ada. Ini dibelet, ambil dulu sebagian, dibelet terus dipipih-pipih. Nah ini agak tebal tapi nggak apa-apa. Nah kalau kalian mau lebih tipis tuh pakai plastik, pakai minyak sedikit terus digencet gitu kayak gitu. Nah kayak gini, jadi kalau pakai alat tuh lebih gampang. Tapi di sini nggak apa-apa. Jadi sama-sama nanti digoreng juga. Nah ini tinggal digoreng aja di minyak panas satu persatu kayak gini ya. Pokoknya sampai dia garing. Ini kriuk banget, sumpah enak. Aku pernah nge-share juga nih resep olahan nasi ya, tapi itu pakai yang versi basahnya. Jadi nggak garing kayak gini. Jadi ini lebih tahan lama ya. Kayaknya nggak akan tahan lama soalnya kalau udah mateng terus dicemilin lihat TV gampang habis gitu ya, lebih enak. Nah, kayak gini ya. Ini udah mateng, warnanya kayak gini agak kecoklatan sedikit. Ini serius wangi banget, terus gurih ya, crunchy. Nah ini selanjutnya ini digoreng aja sampai semuanya habis. Nah, jadi hasilnya kayak gini nih, banyak. Kemudian lumayan ya buat ngumpul bareng teman, bareng keluarga ngemilin ini. Ini nggak usah pakai cocolan lagi karena udah ada cabenya, jadi gurih, pedasnya udah ada gitu. Emang cemilan dari bahan tapioka itu nggak pernah ada matinya, selalu ada dan selalu ada kreasi baru. Nah di sini aku mau buat cireng makaroni yang simple terus enak tanpa diuleni. Nah pertama di sini aku udah siapkan 1 cup makaroni atau 3 sendok makan makaroni muncung, kemudian 5-7 sendok makan tepung tapioka. Untuk bumbunya sendiri di sini aku pakai kaldu bubuk, terus bawang putih bubuk. Ini aku pakai merica, pakai garam, mixin. Kemudian aduk dulu sebentar. Nah diaduk-aduk aja kayak gini. Kemudian masukkan air ya, sekitar kurang lebih 200 ml air, tergantung jumlah tepung yang kalian pakai. Nah ini dilebihin aja sedikit karena makaroninya kan mentah, nggak direbus dulu. Jadi usahakan airnya lebihin ya, kayak 250 ml. Nanti kan si makaroninya itu jadi pengembang, terus butuh air yang banyak gitu. Nah kalau udah siap kayak gini, siapkan wadah yang anti panas, tambahkan minyak sedikit. Nah ini sedikit aja, sekeceret. Kemudian olesi pakai kuas biar tercampur atau biar nggak lengket si adonannya nanti ya. Nah ini udah cukup, tinggal dituang si adonannya ke wadah yang udah dilapisi sama minyak.
Kalau kalian adanya kerupuk bukan makaroni nggak apa-apa ya, silakan, tapi makaroni ini enak banget, dia lebih kenyal sih. Nah ini siap dikukus, aku udah siapkan juga ini kukusan yang udah mendidih. Tinggal dikukus aja sekitar 15 sampai 20 menit. Biar si matangnya merata gitu. Sama matang banget. Tinggal ditutup aja dan ditinggal. Nah setelah 20 menit ini adonannya udah jadi. Ini tinggal ditunggu dulu biar nggak terlalu panas, sekitar setengah panas. Kemudian nanti dipotong-potong ya. Untuk sambalnya sendiri di sini aku pakai sambal rujak biar enak, biar seger. Nah ini bumbunya mudah ya, kayak buat rujak biasa, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, garam, gula merah sama asam jawa. Kemudian tinggal dihalusin sampai dia benar-benar halus. Kalau tingkat kemanisan boleh disesuaikan ya. Kalau rujak biasanya manis, asam, gurih ya. Nah ini udah kayak gini, kemudian tambahkan sekitar 3 sendok makan air matang atau air kemasan, kemudian diaduk-aduk aja ya. Ini gampang banget, cemilan receh mungkin. Nah pertama di sini kalian siapkan papan, kemudian masukkan atau tambahkan tepung tapioka di atasnya, kemudian tinggal ditemplokin aja. Karena tadi pakai minyak jadi gampang dikeluarinnya kayak gini. Nah ini pelan-pelan aja kayak gini. Nah ini setengah panas ya. Kalian boleh pakai baru matang udah dibumbinin juga nggak apa-apa ya. Nah tinggal dimasukin aja tepungnya di atas punggungnya juga. Kemudian dipotong-potong aja. Ini simple banget. Nah aku masukin didinginannya di kulkas. Jadi dia cepat mengeras kayak gini. Harusnya diangin-angin aja di suhu ruang ya, biar dia tetap kenyal dan lembut. Nah ini diguling-gulingkan aja ke tepungnya biar si tepungnya nggak mau bajir. Terus si kulit nanti di luarnya itu kering, di dalamnya masih kenyal sama lembut gitu. Itu sih tujuannya. Kalau udah semuanya beres, tinggal siap digoreng di minyak panas. Nah aku udah siapkan juga ini minyak goreng secukupnya. Nah ini nggak apa-apa ya, nggak tenggelam juga si cireng makaroninya. Nanti juga dibolak-balik matang dengan sempurna gitu. Karena nanti si minyaknya banyak tepung terus dibuang mubazir kan, jadi pakainya yang secukupnya aja. Kecuali kalian buat jualan boleh dipakai lagi kan. Nah ini kayak gini dibulak-balik aja dari 4 sisinya, 1,5 sisi yang di bawahnya, terus di pinggirnya kayak gitu aja biar matangnya merata gitu. Jadi irit minyak. Nah, ini ide buat takjil juga kalau di anak rantauan boleh nih. Nah ini digoreng aja sampai warnanya kayak gini ya, golden brown. Kemudian diangkat dan ditirisin. Bawahnya pakai tisu biar minyaknya menyerap. Nah udah ini beres, tinggal dicemilin pakai sambal rujak yang mantap, pedasnya nampol. Ini serius bikin gak bisa berhenti makan kalau udah makan cireng makaroni ini. Luarnya garing, dalamnya kenyal lembut, dicocol sama sambal rujak. Ini enak banget. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Safe Kitchen. Kalian langsung nonton dan share jika videonya bermanfaat. Kita ketemu di lain video, di lain resep. Tentunya resep-resep mudah ala aku, ala Safe Kitchen. See you next video and happy cooking.